Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas soal cerita lagi. Jadi soal cerita ini pasti muncul ya di SKD CPNS, dan variasinya cukup banyak, makanya aku sering banget bahas soal cerita. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang persiapan SKD CPNS maupun kedinasan. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1, Sanjaya mendapatkan nilai 82 untuk IPA, 78 untuk IPS, 98 untuk matematika, dan 86 untuk bahasa Inggris. Apabila Sanjaya ingin mendapatkan nilai rata-rata 87, berapakah nilai untuk bahasa Indonesia yang harus didapat? Kita tulis dulu yang diketahui ya. Jadi di sini Sanjaya dapat nilai untuk IPA-nya 82. Untuk IPS-nya, Sanjaya dapat nilai 78. Untuk matematikanya, kita tulis MTK aja, dapat 98. Dan bahasa Inggris, kita tulis BING aja ya, 86. Apabila Sanjaya ingin mendapatkan nilai rata-rata 87, berarti Sanjaya mau rata-ratanya 87. Berapakah nilai bahasa Indonesia yang harus didapat? Kita tulis di sini bahasa Indonesia. Kan belum diketahui, berarti kita tulis X aja ya. Nah, ingat, rata-rata rumusnya adalah jumlah dibagi banyak. Nah, rata-rata yang dimau Sanjaya adalah 87 kan? Berarti kita tulis di sini 87, karena rata-rata yang dimaunya 87, jumlahnya berapa? Ini semua kita jumlahin. 82 ditambah 78 adalah 160. Ditambah 98 tambah 86, 184. Ditambah bahasa Indonesianya X ya, berarti tambah X. Dibagi, berapa jumlah mata pelajarannya? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi banyaknya mata pelajaran adalah 5. 5 ini kan pembagian, kalau kita pindah ruas jadi perkalian ya. 87 kali 5 sama dengan 160 ditambah 184. 344 ditambah, jangan lupa ada X-nya di belakang. 87 kali 5, hasilnya adalah 435 sama dengan 344 ditambah X. Kita pindah ke sini ya. 435 sama dengan 344 ditambah X. 344 kita pindah ke sini, berarti tinggal diganti jadi tandanya negatif ya. 435 minus 344 sama dengan X. Berarti X-nya adalah ketemu 91. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Guntur mendapatkan diskon tambahan sebesar 25% karena dia sedang berulang tahun hari ini. Sebelumnya, Guntur membeli sepatu futsal seharga Rp220.000 dan mendapatkan diskon sebesar 15%. Berapakah harga sepatu yang harus dibayarkan oleh Guntur setelah mendapatkan diskon-diskon tersebut? Berarti harga awalnya berapa di sini? 220.000 ya. 220.000. Nah, kemudian ia mendapatkan diskon 15%. Berarti diskon pertama adalah 15/100 dikali 220.000. Nolnya coret 2, nolnya coret 2 juga di sini. Tinggal 15 kali 22. Hasilnya 330, dan nolnya di sini masih ada sisa 2 ya, berarti 33.000. Berarti diskon 1, 33.000 ya. Nah, dia harus bayar 220.000 dikurangi 33.000. Berarti bayar yang pertama 187.000. Nah, karena dia lagi ulang tahun, dia dapat tambahan diskon nih. Berarti diskon 2
sama dengan 25/100 dikali harga yang bayar 1 ya, berarti dikali 187.000. Sama kayak tadi, nolnya coret 2, nolnya coret 2, berarti 187 dikali 25, hasilnya berapa? 4675. Masih ada nolnya 1 ya, berarti 46.750. Nah, berarti bayar yang kedua atau bayar yang sebenarnya berapa? 187.000 dikurang 46.750. Hasilnya adalah 140.250 rupiah. Jadi gitu ya, harga awalnya 220, kemudian dikurangi diskon yang pertama, ini harusnya bayarnya segini, tapi karena dia lagi ulang tahun, ada diskon tambahan, diskon kedua, kemudian harga bayar yang seharusnya yang terakhir dikurangi dengan diskon yang kedua. Gitu ya. Nah, itu cara normalnya. Kalau misalnya cara cepatnya ada nggak sih, Kak? Ada. Nah, cara cari total diskonnya, kita bisa pakai rumus ini. Besar diskon sama dengan harga dikali diskon 1 ditambah harga dikali diskon 2 dikali 1 minus diskon 1. Harganya berapa? 220.000 ya. Dikali diskon satunya berapa? 15%. Berarti ini 15/100 ditambah harganya 220.000 lagi. Dikali diskon 2, diskon 2-nya berapa? 25%. Berarti 25/100 dikali 1 dikurangi diskon 1. Diskon satunya 15/100. Ini coret 2, ini coret 2. Ini coret 2, ini coret 2 juga ya. Berarti tinggal 220 dikali 15. Hasilnya adalah 3300. Masih ada sisa 02 ya. Nolnya 2 ditambah 22 dikali 25. 550 tambah nolnya 2 ya. Masih ada dikali nih. Ini kan 1 dikurangi 15/100, berarti kita harus samain penyebutnya per 100. Ini 1 kan 1/1. 100 dibagi 1, 100. 100 dikali 1, 100. Dikurangi, karena ini penyebutnya udah sama, tinggal kita tulis aja, 15. Berarti ini 33, nolnya lebih 1. 33.000 ditambah 55.000 dikali 100 dikurang 15, 85/100. Nolnya coret 2, nolnya coret 2, tinggal sisa 55 kali 85 ya. Berarti 33.000 ditambah 4675, tambah nolnya 1, 46.750. Kalau ditambahin jadinya berapa? 79.750. Ini besar diskonnya aja. Nah, sekarang kalau kita cari harga belinya, tinggal 220.000 dikurangi 79.750. Hasilnya adalah 140.250. Hasilnya sama aja. Nah, cuman kita bisa hemat di besar diskon ini. Kita jadi lebih simpel ngerjainnya, nggak perlu bertahap-tahap kayak tadi ya. Cuman memang karena angkanya lumayan rumit, jadi kita ngerjainnya lumayan panjang juga nih. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Pada saat liburan panjang, Sandra pergi ke pantai. Sandra meninggalkan rumah pada pukul 7.10 dan tiba di pantai pada pukul 11.40. Apabila dalam perjalanan Sandra beristirahat selama 1 jam dan Sandra mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam, maka jarak dari rumah ke pantai adalah... Nah, di sini kita tulis yang diketahui dulu ya. Berangkatnya pukul 7.10. Kemudian sampainya atau tibanya pukul berapa? 11.40. Dalam perjalanan Sandra beristirahat 1 jam, berarti istirahat
1 jam. Nah, di sini diketahui lagi, Sandra mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam. Berarti di sini kita tahu ya, kecepatan sama dengan 50 km per jam. Yang ditanya adalah jarak. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu Sandra perginya berapa lama nih. Total waktunya ya, tapi di luar istirahat. Kita hitung dulu ini 11.40 dikurangi 7.10. Ini 30, ini 4 jam 30 menit. Nah, tapi dia beristirahat 1 jam, berarti total dia di perjalanannya aja cuman 3 jam 30 menit. Nah, ini kan soalnya ada jarak, ada kecepatan, dan juga ada waktu. Kita pakai rumus apa? Pakai rumus Jokowi ya. Masih inget nggak rumus Jokowi? Buat kalian yang belum lihat video aku tentang jarak, kecepatan, dan waktu, kalian bisa lihat dulu videonya, supaya kalian bisa lebih paham untuk memahami soal nomor 3 ini. Masih inget ya rumus Jokowi? Kita buat segitiga kayak gini. Di atas ada J, di bawah ada K dan W. Yang mau kita cari apa? Jaraknya ya. Berarti di sini J sama dengan, ini yang mau dicari, tinggal sisa K dan W. Kalau bersebelahan dikali. Berarti K dikali W. K-nya berapa? 50. K-nya kecepatan ya. Waktunya berapa? Kita kali aja 3,5 jam. 3 jam 30 menit itu kan 3,5 jam ya. Berarti tinggal 50 kali 3,5 atau 5 dikali 35. Sama kan? Nolnya ngegantiin koma yang di sini biar mundur gitu. Jadi 5 kali 35 adalah 175 km jaraknya. Jawabannya yang mana jadi? Yang D. Masih harus diingat ya rumus Jokowi, karena ini soal yang sering keluar juga nih. Kita lanjut ke soal nomor 4. Setiap anak di TK Semesta mendapatkan kue balu kukus sebanyak 3 buah. Sedangkan persediaan balu kukus sebanyak 150 buah. Maka berapa banyak anak murid di TK Semesta apabila ada 14 anak murid yang tidak masuk pada hari pembagian kue tersebut? Kita tulis yang diketahui. Di sini satu anak dapat 3 buah kue. Nah, persediaan kuenya adalah 150 buah. Nah, di sini ada 14 anak murid yang nggak masuk ya. Berarti ada yang tidak masuk sama dengan 14 murid. Nah, sekarang satu anak kan dapat 3 buah, persediaannya pada hari itu 150. Berarti kita lihat total anak yang hadir. Tinggal dibagi aja ya, jumlah kuenya 150 dibagi, satu anak dapat 3 kue, tinggal dibagi 3. 150 dibagi 3 adalah 50. Total anak yang hadir 50. Total anak yang tidak masuk adalah 14 orang. Berarti total anak keseluruhan tinggal 50 ditambah 14 saja. Hasilnya 64 murid. Jawabannya yang mana? Yang D. Ini masih gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah tangki yang berisi air sudah terisi sebanyak setengahnya. Apabila ditambahkan sebanyak 10 liter air pada tangki tersebut, maka isi tangki tersebut menjadi 3/4-nya. Berapa literkah kapasitas tangki tersebut? Nah, kalau kayak gini, kita tulis kapasitas. Kita misalin dengan X ya, karena kita belum tahu kapasitas tangki tersebut berapa. Nah, awalnya tangkinya kan isi setengah. Setengah dari apa? Setengah dari kapasitas, berarti kali X. Apabila ditambahkan sebanyak 10 liter, berarti ditambahin 10
liter. Sekarang isinya udah 3/4-nya. 3/4 dari apa? Dari kapasitas ya. Berarti dikali X lagi. Nah, ini berarti yang X-nya bisa kita kumpulin dengan yang X. Yang sebelah kirinya tinggal sisa 10 liter aja. Berarti kita tulis 10 liter sama dengan 3/4 X. Nah, setengah X-nya kita pindahin jadi apa? Negatif ya. Negatif setengah X. Berarti di sini 10 liter sama dengan, kalau pecahan gimana? Samain penyebutnya ya. Di belakangnya ada X. Bilangan berapa yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 2? Tentunya angka 4 itu ya. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 3, 3. Dikurangi 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. Berarti 10 liter sama dengan 3 dikurang 2, 1/4 X. Ini kan 1/4. Kalau kita pindah ke sini tinggal kita tukar aja ya. Berarti tinggal 10 dikali, kalinya kita tulis pakai titik aja biar nggak bingung. Kalau kita tukar tempatnya jadi berapa? 4/1 kan? Sama dengan X. Tinggal 10 kali 4 adalah 40 sama dengan X. X tadi apa? Kapasitasnya. Berarti ini kapasitasnya adalah 40 liter. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pak Joko membeli sebuah tanah persegi dengan harga 1,8 miliar. Apabila harga setiap 1 meter persegi adalah 90.000, maka berapa hektare tanah persegi yang dibeli oleh Pak Joko? Jadi di sini Pak Joko punya uangnya atau budgetnya adalah 1,8 miliar. 1,8 miliar itu berarti kalau kita tulis pakai 0 jadi 1.800.000.000 ya. Nah, harganya 90.000 per meter persegi. Berarti tinggal dibagi aja ya. Total tanahnya adalah 1.800.000.000 dibagi 90.000. Nah, ini bisa kita tahu nih total tanahnya berapa meter nih yang dibeli oleh Pak Joko. Kita coret 0-nya 4, di sini juga kita coret 0-nya 4. Tinggal 18 dibagi 9 berapa? 2. Sisa 0-nya 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya di sini udah kelihatan bahwa jawabannya itu 2. Kenapa? Karena inisial di sini 2. Cuman kita ubah dulu ke bentuk hektare ya, karena di sini dia mintanya bentuknya hektare. Berarti di sini meter persegi satuannya. Nah, kalau kita mau ubah jadi satuan hektare, ini dari meter persegi ke hektare itu dibagi 10.000. Berarti di sini 20.000 meter persegi dibagi 10.000, nolnya coret 4, hasilnya 2 hektare. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, Sabila membayar uang sewa mobil sebesar Rp218.750. Namun, setelah melihat struk pembayarannya, ternyata uang yang dibayarnya tadi sudah mendapatkan diskon sebanyak 12,5%. Jadi, berapakah harga uang sewa mobil yang sebenarnya? Kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada harga bayar. Harga bayarnya Rp218.750. Kemudian, persentase diskonnya 12,5%. Nah, di sini yang dicari adalah harga sebenarnya atau harga awal ya. Harga awal ini yang ditanya. Kalau yang ditanya kita inisialin aja dengan X. Nah, sekarang bisa kita cari harga diskon. Harga diskon itu adalah persentase diskon dikalikan dengan harga awal ya. Berarti di sini 12,5/100 dikali X gitu. Nah, sekarang harga bayar itu rumusnya adalah
harga awal dikurangi harga diskon. Harga bayarnya kita udah tahu ya, 218.750. Harga awalnya X ini ya. Kemudian harga diskonnya berapa? Tadi udah kita cari. 12,5 per 100 X. Nah, bisa kita hitung jadi 218.750 sama dengan X itu kan 1 konstantanya kalau dia nggak punya konstanta. Berarti ini bisa kita buat 100 per 100. Bisa ya? Dikurangi 12,5. X-nya kita simpan di belakang aja. Kenapa 100 per 100? Karena 100 dibagi 100 hasilnya 1 gitu. Kita tulis jadi 218.750 sama dengan 100 dikurangi 12,5. 87,5 per 100 X. Nah, di sini ininya kita pindahin ke ruas sebelah kiri. Kalau kita pindah ruasin, ditukar ya posisinya, 100 jadi di atas, 87,5 jadi di bawah. Jadi 218.750 dikali 100 per 87,5. Ingat tadi ditukar karena pindah ruas ya. Sama dengan X ini kita kalinya tulis pakai titik aja ya biar nggak ketukar sama X. Nah, kemudian ini bisa kita hitung nih. Berarti 2187 50 dibagi 87,5 ya. Hasilnya adalah 2500. Tapi ini masih dikali 100 nih, berarti tambah nolnya 2 ya. Sama dengan X. Berarti X-nya berapa? 250.000. Jawabannya yang A. Itu tadi contoh-contoh soal cerita untuk persiapan SKD CPNS. Buat kalian yang mau lihat contoh-contoh soal lainnya ataupun prediksi soal untuk SKD CPNS dan kedinasan, kalian bisa banget lihat di channel aku. Jadi jangan lupa di-subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video dan tips menarik lainnya seputar CPNS, kedinasan, SNBT, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!